sebenarnya bagaimana nanti para perempuan harus terus berusaha menambah kualitas diri, berbenah, dan berupaya meraih kepercayaan masyarakat. Sehingga apabila seperti itu, nantinya masyarakat bisa memilih para wanita, sehingga memang akhirnya di legislatif itu bisa dipenuhi lebih banyak. Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi bersama kalian di video kali ini di konten Planet Earth What's Going On Chit Chat with Mariska. Dan saat ini akan chit chat dengan Mariska adalah seorang perempuan, politisi juga, ibu muda, bersuara merdu, cantik pula, Ingrid JNN Sondag. Ingrid adalah Bendahara DPD Golkar Sulawesi Utara dan juga sekretaris fraksi Partai Golkar di DPRD Sulawesi Utara. Selamat pagi waktu Jakarta, Ingrid. Panggil Ingrid Jakarta. Waktu Jakarta, selamat malam waktu Amerika. Oke, kita panggil Ingrid Jokang. Maaf untuk kesalahan teknis. Maaf untuk kesalahan teknis tadi. Oke, ini reses atau dalam rangka apa, Ingrid? Dalam rangka kunjungan kerja di Kementerian Koperasi ini, kami Komisi 2 melakukan kunjungan kerja di Jakarta. Jadi saat ini lagi di Jakarta memang. Oke, sedikit komentar dari Ingrid mungkin tentang friksi-friksi, riak-riak kecil di Manado kemarin kita baca di media-media sosial, ada komentar dari Ingrid, walaupun Ingrid di provinsi ya, ini kan di Manado, jadi ada komentar sedikit. Ya, rasanya dalam setiap partai politik, dalam setiap momentum juga apalagi musda pastilah terdapat tidak semua kan langsung menyatu seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya itu hal yang biasa terjadi. Oke, kita ke perempuan berpolitik. Ini sudah didorong regulasi tentang yang itu kuota perempuan, tapi ini malah agak tidak terlalu banyak perempuan yang begitu dan itu memang susah atau seperti apa? Jadi sebenarnya regulasi kan pemerintah jelas itu setiap partai politik di dalam daftar urut untuk calon legislatif kan harus mengakomodir minimal 30% perempuan. Nah itu kan semua sudah dilakukan. Hanya memang kan pilihannya itu jatuh kepada masyarakat sendiri. Yang pada akhirnya ternyata ya masyarakat memilih dalam kondisi yang ada sekarang ternyata belum banyak perempuan yang betul-betul bisa dipercaya seperti itu sehingga bisa duduk di kursi legislatif. Bagi saya sendiri sebenarnya bagaimana nanti para perempuan harus terus berusaha menambah kualitas diri, berbenah, dan berupaya meraih kepercayaan masyarakat. Sehingga apabila seperti itu, nantinya masyarakat bisa memilih para wanita, sehingga memang akhirnya di legislatif itu bisa dipenuhi lebih banyak. Wanita yang duduk sebagai anggota DPR, yang bisa berbicara banyak lah, untuk salah satunya untuk kepentingan perempuan dan anak tentunya seperti itu ya Kak. Itu pelatihan itu enggak cukup ya? Kan ada sekolah dulu itu belum cukup. Harus ke pribadinya ya. Iya, in fact ternyata belum cukup. Harus kepada pribadi diri sendiri yang, juga perlu ya mungkin. Walaupun mungkin dilatih di sekolah, tapi pada prinsipnya bagaimana aktualisasi diri ini betul-betul bisa dinampakkan sehingga boleh meraih kepercayaan masyarakat, kan kira-kira seperti itu Kak. Itu Kak. Iya. Oke. Ingrid sendiri itu mulai tertarik
di dunia politik itu, kalau Ingrid mungkin tidak susah ya, karena dari keluarga memang siapa yang tidak tahu ya, dari almarhum dan juga dari mami kan, Ibu Since Sodakmani itu kan dari Ingrid sendiri tertariknya kenapa? Waktu itu kenapa sampai terpikir oh ya kita mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan ya, almarhum? Sebenarnya memang backgroundnya ya ekonomi kan, ekonomis. Terus kita dosen. Dan kondisi yang ada pada saat itu. Dan bagi saya sendiri sih, kita percaya bahwa tidak pernah ada yang kebetulan. Segala sesuatu ternyata Tuhan merancang orang kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita percaya Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, tapi juga tugas dan tanggung jawab untuk tentunya bisa berbicara banyak tentu di dalam kehidupan, maksudnya ternyata lewat jalur politik seperti itu. Jadi karena memang tidak bisa dipungkiri karena darah politik mengalir deras dalam keluarga, baik papi dan mami, sehingga tentunya secara tidak langsung tidak menyadari bahwa ketertarikan politik itu sebenarnya sudah ada dari kecil malah, karena saya sendiri kalau orang tua papi dan mami kan itu menjadikan kami bukan hanya sebagai anak tapi sebagai teman diskusi. Jadi mungkin dalam seperti itu akhirnya terbangun keinginan ya seperti itu, dan pada akhirnya karena kondisi pada waktu itu banyak yang mengusulkan untuk Ingrid coba maju di pemilihan legislatif dulu pada periode pertama saya. Karena saat ini sudah 3 periode saya di DPR, ya pada akhirnya saya percaya lewat perkenanan Tuhan, ya saya bisa berkiprah dalam politik praktis lah, lebih utama di DPR, seperti itu Kak. Ya, bagaimana memanage emosi Ingrid ketika kan hantaman datang segala macam ya, Ingrid tahu sendiri di politik kan orang bilang terkesan maskulin, tapi bagaimana ini sebagai perempuan tuh menghadapi itu? Mungkin bagi saya prinsip-prinsip tentang iman yang ditanamkan orang tua ya dari kecil, sehingga saya lebih memandang berkiprah di politik ini sekali lagi adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya menganggap diri saya dengan kepercayaan Tuhan itu adalah mitra kerjanya Tuhan, sehingga even di dunia politik yang keras dan dalam dunia politik yang begitu kental dengan intrik-intrik yang tidak baik, saya dengan segala kekurangan dan kelemahan, tapi karena saya percaya saya sebagai anak Tuhan itu harus mempunyai warna yang berbeda. Sehingga rasanya dalam setiap hal politikasi yang sudah ditanamkan papi sejak dini, mungkin itulah yang membekali diri saya untuk bisa mengendalikan berbagai emosi, berbagai hal, bahkan ada istilah kan kalau di politik itu banyak yang membunuh dalam pelukan Kak. Tapi kalau saya pernah merasakan itu. Saya bukan hanya dibunuh dalam pelukan, bukan, tapi betul-betul langsung ditikam dari muka belakang, itu pun saya pernah alami seperti itu. Tapi justru itu saya yakin itulah yang mendewasakan saya. Juga saya yakin itulah cara Tuhan memproses saya. Sehingga dulu mungkin orang menganggap ya Ingrid ini dibawa bayang-bayang Aji Sondak. Saya juga tidak bisa memungkiri karena memang saya terlahir sebagai politisi pada saat papi waktu itu sebagai ketua partai dan sebagai gubernur kan, seperti itu. Tapi dengan cara Tuhan memproses saya luar biasa pada waktu-waktu yang lalu, pada akhirnya saya bisa secara perlahan-perlahan keluar dari bayang-bayang itu, dan puji Tuhan mampu membuktikan diri tanpa hadirnya turun tangan langsung dari orang tua. Saya bisa mendapatkan kepercayaan publik dan boleh tetap menjadi politisi yang bisa berkiprah lah secara nyata di legislatif hingga pada saat ini.
Mungkin seperti itu, Kak. Jadi semenjak kejadian yang kata Ingrid tadi membunuh dalam pelukan atau ditikam dari segala arah, itu mungkin mendewasakan segalanya dari segi mendewasakan imannya, mendewasakan karakter dalam kehidupannya. Mungkin jadi instingnya mungkin jadi lebih tajam ketika ada orang yang terlalu itu langsung kayak waspada begitu ya. Sudah ada feeling, insting berjalan itu ya. Kita tidak akan terlejian seseorang dan kemudian menganggap kita yang paling benar, kita yang paling hebat, tapi kita juga tidak akan terpuruk dengan cacian orang seperti itu. Itu yang prinsip saya. Karena politik itu cair, politik itu terus bergerak, dan saya percaya kalau orang melakukan hal-hal yang baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sehingga ya dalam politik yang sekeras apapun, berusaha enjoy dan menikmati saja, sambil tetap percaya bahwa kalau orang berjalan dalam rel, Tuhan yang akan selalu proteksi dengan sempurna. Itu saja prinsip, Kak. Ya. Oke, Ingrid seorang politisi juga kan, ibu rumah tangga juga kan. Bagaimana sekarang kan Matthew dan adiknya kan sekarang lagi juga sekolah, harus didampingi kan karena sekarang sistemnya online. Apakah juga Ingrid masih punya waktu untuk mendampingi, membuat pekerjaan rumah, mendampingi dalam mereka saat online atau apa, atau ganti-gantian dengan bapaknya atau bagaimana? Yang pasti memang seperti itu, dan prinsipnya punya waktu atau tidak punya waktu harus menyempatkan dan harus punya waktu buat anak-anak ya. Jadi memang kadang-kadang agak sulit, tapi memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan beberapa waktu yang lalu pada akhirnya kita juga lebih banyak di rumah. Dan saya sendiri sebagai seorang ibu juga banyak berbenah diri, banyak belajar bagaimana metode-metode yang tepat mendampingi anak-anak. Walaupun kadang-kadang terus terang Kak, stres juga pada waktu yang lalu, karena pada akhirnya kita orang tua betul-betul harus full mendampingi kan pada waktu yang lalu untuk di bulan Maret sampai mereka libur barusan. Karena sistem online daring yang dijalankan sekolah juga belum sepenuhnya, belum betul-betul harus didampingi orang tua pada waktu itu. Nah, tapi sekarang sudah agak lebih mendingan sebenarnya karena guru-guru langsung bisa Zoom seperti ini atau MS Team ya. Jadi mereka bisa langsung berkomunikasi, kita sebagai orang tua dalam setiap hari tinggal mengecek begitu. Kadang-kadang memang mendampingi juga secara langsung. Jadi bagi saya sebenarnya kalau kita punya komitmen, apalagi saya menganggap anak ini adalah berkat yang Tuhan titipkan. Eka tahu sendiri, kita juga seorang perempuan yang pernah divonis mandul, tapi pada akhirnya Tuhan kasih kepercayaan bisa menikmati sebagai ibu untuk mendidik anak-anak yang bagi saya juga anak-anak yang luar biasa, titipan Tuhan. Jadi bagi saya kembali selalu harus menyadari ada tanggung jawab juga. Bukan hanya dalam politik, bahkan saya juga sebagai pelayan Tuhan juga tidak mudah juga ini ada sebagai pelsus ya, saya penatua juga banyak tugas pelayanan, tapi bagi saya juga menjadi istri dan ibu bagi anak-anak saya itu juga satu kesatuan yang tentunya tidak bisa dilepaskan tanggung jawab yang besar untuk hal itu. Seperti itu. Lebih mudah mana menghadapi anak-anak dan konstituen? Bagi saya semua tidak mudah dan tidak sulit sebenarnya. Kita tinggal kalau kita menjalani dengan enjoy, dengan ucapan syukur dalam tingkat stres yang tinggi sekalipun, kadang-kadang kita kalau dalam keadaan terpuruk tingkat stres paling tinggi, yang ada tinggal angkat tangan toh. Nah di situ kita dapat kekuatan. Jadi pada akhirnya semua tergantung situasi, kondisi dan cara kita sebenarnya memanage stres dan pressure yang ada. Mungkin seperti itu Kak. Oke, saya selalu kalau lihat Ingrid tuh selalu ingat suaranya yang merdu. Bagaimana ya? Saya selalu ingat tuh Ingrid kalau nyanyi itu apa ya namanya kalau di dunia itu
powerful dan apa merinding kalau Ingrid nyanyi merinding gitu. Jadi itu juga dari menurun dari keluarga kan, itu dari iya, mami, keluarganya, papi juga, jadi ya itu talenta lah ya yang Tuhan kasih begitu. Jadi klop dong kalau mau itu kan, mau kampanye apa tinggal menyanyi satu lagu itu ada modal juga. Iya, salah satu modal untuk bisa approach kepada masyarakat sehingga mereka merasa lebih dekat, atau apa yang kita ingin sampaikan kadang-kadang bisa tersampaikan lewat nyanyi atau lewat pujian kan, seperti itu. Oke. Kalau dengan suami bagaimana membagi waktu dan berkomunikasi ketika Rupa Ingrid bilang pressure tinggi sekali, kok itu ada enggak kapan-kapan ku terbawa sampai yang sebenarnya katanya enggak ada urusan dengan itu, jadi kayak jadi emosi yang ya gara-gara itu. Kalau tidak pernah, enggak mungkin ya. Kita rasa normally hal itu kadang dalam tingkat stres yang tinggi, kita kadang-kadang menumpahkannya kepada orang terdekat kan, seperti itu. Atau sebanyak itu bagi saya bukan soal menumpahkan kemarahan, kesalahan atau stres, tapi kan kita pengen pasti mencari orang yang bisa kita share ya. Jadi kadang-kadang itu tidak secara sengaja, tapi ya saya sih bersyukur mendapatkan suami yang mengerti betul profesi saya, bahkan dia betul-betul mensupport secara penuh. Jadi sebenarnya bagi saya sendiri tidak ada kesulitan yang berarti selama ini yang saya dapati untuk kali itu. Itu berarti dibawa enjoy dan ya sudahlah, kalau ada apa begitu angkat tangan Jo. Toh minta Tuhan Tuhan ambil alih. Angkat tangan Tuhan pasti turun tangan, itu kita ke prinsip. Iya. Oke, Ingrid, ini karena di YouTube channel tuh biasanya tuh ada kuis-kuis gitu ya. Dan Ingrid katanya harus ini bukan apa-apa, Ingrid, ini cuma permainan, cuma ya buat menyenangkan hati viewer juga yang ya menginginkan hal ini. Jadi kita mau bertanya sedikit, Ingrid mesti jawab cepat dan cuma boleh pilih satu. Oke. Merah atau biru? Biru. Oke. Memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan. Alwin Regar atau Debbie? Alwin Jo dulu kan tuh. Apa kalau Debbie dah? Dia lebih tua soalnya dari Debbie. Itu Jo lebih bijaksana. Oke. Nggak apa-apa, Debbie ini kok cuma bermain-main, bukan berarti Ingrid sudah sayang. Andre Ango atau Hani Yospayo? Karena ketua saya sekarang Andre Ango. Oke. Tondano atau Kanonang? Kanonang. Disakiti atau menyakiti? Disakiti aja ya. Memberi atau menerima? Memberi. Stanley Mamanua atau Matthew Mamanua? Nah, ini yang paling sulit. Rasanya enggak bisa dipilih deh, enggak bisa dipilih. Oke. Apa-apa juga kalau mau jawab, enggak apa-apa. Abstain. Oke. Rambut pirang atau hitam? Pirang. Makan di rumah atau di restoran? Restoran. Nggak suka memasak kan? Kumpul dengan keluarga atau kumpul dengan teman-teman karib? Kumpul dengan keluarga. Anting atau kalung? Kalung. Oke. Ya, sudah sampai di sini saja torang pe games. Torang lanjut chit-chat Ingrid. Oke. Jadi di era
pandemik ini bagaimana kegiatan di Dewan? Seperti biasa atau mungkin ada yang berubah atau bagaimana? Kalau pada saat bulan Maret sampai Mei Juni awal tentunya memang itu berubah drastis ya. Tapi memang setelah itu kan ada penyesuaian, kadang virtual kita rapat, tapi juga sudah diimbangi dengan fisik sebagian. Jadi tinggal diselang-seling seperti itu, fisik dan virtual jika ada rapat. Tapi setelah bulan Juli ini full kebanyakan sih lebih banyak fisik sudah dilakukan. Jadi mulai normal kembali sebenarnya untuk kegiatan di Dewan. Oh, jadi sudah ketat seperti yang sebelumnya ya. Walaupun tetap protokol ya. Kegiatannya dijalankan, tapi ketakutan mungkin dulu kan mau datang ke kantor dan lain sebagainya, tapi sekarang semua mulai berjalan normal kembali. Iya. Oke, kita sedikit kembali ke Ingrid hobi menyanyi itu dia. Itu latihan atau ya dia orang menyanyi atau ada lah misalkan pagi-pagi tuh ada latihan vokal ada atau ya. So jarang sekali bisa. Kalau dulu masih kecil kan pernah ikut-ikut lomba baik tingkat provinsi maupun sampai tingkat nasional kan. Dulu tentunya memang ada guru-guru vokal seperti itu. Tapi ya kalau setelah besar sih lebih kepada ya latihan-latihan aja sendiri seperti itu dan enggak ada waktu khusus sebenarnya untuk latihan karena ya dengan segala kesibukan yang ada toh begitu. Tapi ya karena talenta ya ternyata masih tetap bisa bernyanyi lah sampai sekarang. Seperti itu. Kalau dari segi usia ketika Ingrid menyanyi ada enggak merasa aduh turun ini kayaknya kualitas suara turun dibanding yang masih muda dulu waktu kalau disuruh nyanyi atau biasa aja? Biasa aja. Kita pernah agak merasa turun sedikit kualitas bernyanyi pada saat setelah melahirkan sebenarnya, begitu. Tapi ternyata dia balik kembali. Ya, so far enggak terlalu berbeda lah, begitu. Oke, kita dengar Matthew jago sekali nyanyi sekarang ya. Atau itu Matthew atau yang kecil? Itu Ingrid yang mengajarkan, menggiring ke situ atau dia sendiri yang? Nah, memang dia sendiri. Bahkan kita waktu awal-awal sempat amazing juga dia juga bisa bernyanyi dengan merdu seperti itu dan dia dapat teknik-teknik sendiri. Itu sebenarnya tidak pernah diarahkan sampai pada setelah mengetahui Matthew talentanya juga Tuhan kasih luar biasa sehingga saya sempat juga mencari guru-guru vokal untuk bisa menambah skillnya Matthew lah seperti itu. Oh, jadi sekarang jadi yang karena lihat dia sangat itu jadi malah didorong untuk memilihkan tapi kadang-kadang dia juga otodidak, Kak. Jadi dalam menyanyi atau misalnya main gitar, dia buka YouTube sendiri kan. Lihat tutorialnya. Sendiri begitu. Saya juga selalu dengar berbagai penyanyi dan dia belajar teknik-tekniknya. Jadi pada akhirnya ya jadi dengan sendirinya lah dia belajar di channel YouTube pada akhirnya. Oke. Ingrid, ini di akhir chit-chat kita kali ini ada enggak pesan-pesan untuk perempuan-perempuan yang ya ingin berpolitik atau apa, atau untuk perempuan-perempuan Indonesia lah atau di Sulawesi Utara secara khusus, ada enggak pesan-pesan dari Ingrid? Ya. Artinya kalau pesan dari saya untuk para perempuan secara umum dulu ya, kita seorang perempuan harus mempunyai berusaha menjadi pribadi yang menarik, cantik bukan saja secara fisik,
Tetapi harus ada inner beauty tentunya, karena kecantikan yang paling utama itu adalah kecantikan dari dalam. Nah, kecantikan dari dalam itu seperti apa? Manakala seorang perempuan itu memiliki hati yang tulus tetapi juga karakter yang kuat seperti itu. Sehingga saya percaya dengan ketulusan hati, karakter juga dan kemauan yang kuat itu akan membuat kecantikan dari dalam kita itu keluar seperti itu. Nah, dengan menjadi seorang wanita yang mempunyai kecantikan juga dari dalam, mempunyai pribadi yang menarik, karakter yang kuat, itu akan menjadikan seorang perempuan itu perempuan yang tangguh bagi saya. Dan tentunya dengan pikiran yang positif selalu, dengan juga memiliki kerendahan hati, walaupun dengan berbagai kelebihan yang ada, saya yakin seorang perempuan kalau dikaitkan dengan tadi Eka bilang dunia politik, itu seorang perempuan dengan juga membekali diri dengan berbagai ilmu dan pengetahuan, rasanya tidak akan sulit. Seorang perempuan itu bisa bersaing dengan para pria tentunya, bersaing dalam tanda kutip ya, dengan tujuan yang positif, sehingga pada akhirnya kita sekali lagi bisa berkiprah dengan baik di dunia politik dan mampu meraih kepercayaan publik pada akhirnya. Itu Kak kira-kira pesan saya bagi para perempuan yang adalah kalau diminta pesannya. Ya. Boleh dong menyanyi satu bait kayak buat apa? Boleh ya menyanyi satu bait aja. Oke. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Thank you so much Ingrid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Stanley dan anak-anak ya. Buat Ibu Harapan juga kiranya channel Eka ini. Amin. Ya masih kecil Ingrid, masih kecil. Semakin sukses, semakin diminati begitu. Seorang perempuan Manado yang sekarang berkiprah di Amerika itu kiranya semakin sukses dan diberkati Tuhan. Terima kasih Ingrid, terima kasih. Terima kasih. Oke kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Ingrid JNN Sondag. Dan seperti biasa di akhir video ini saya punya tips untuk Anda dari Marty Lyons. Hello and welcome back. I'm Marty Lyons with your tip for the day. We talked before about motivation, and generally speaking, when you either offer somebody a reward or some kind of threat and a punishment, those are really the same thing because we're using external motivation. It's not motivation from within, it's from without or outside the person that's trying to get that person to exhibit certain behaviors. And here's the cool part about this is it's really easy to just flip this around a little bit easier and try and figure out how can I tap into the person's inner motivation, their internal motivation, to help them get what they want out of the deal. I don't think there's anything wrong when you're working in a company. I don't think there's anything wrong with saying, you know what, I found out if you get this out of the deal and we get that out of the deal, that's a fair exchange. So I don't think there's any harm if we can help individuals get what they want that helps motivate them, help them get the things that they want while the company gets what it wants. I think that's a fair trade. And the simple way is really this. This is really technically challenging, but bear with me here. You can hang on here. This is how it works. It's called getting to know your people. And I realize that may be a challenge for some people, but the bottom line is, can you say with a straight face, I know where all my employees, I know their full names and their spouse's names, because some managers don't even know that.
where the person lives. You don't need the address, but if you just know a neighborhood or something, that's good enough. What their kids' names are, if they have any, and then how old are their kids, where do they go to school, what do their kids like to do, are they in any sports? And you're really getting to know the person pretty well. And the litmus test for me on how deep you've gone in this discussion would be, do you know where their favorite restaurant is? And do you know where their favorite vacation place is, and why? Once you begin to know these things, guess what? You're actually getting to know the person. And at some point in these little, I call them hallway conversations, you're stitching together all these little conversations and passing, maybe when you're taking a break, you're having a cup of coffee, whatever it is. You're stitching together what this person's like. And at some point, you discover where they light up, where what is it they really want to do. And you can phrase the question to them as you get to know them over time. Just say, hey, you know what do you want to do when you grow up someday? I'm still working on myself. What do you want to do? And a lot of times they'll share that with you only when they have learned to trust you. And people learn to trust somebody else when they realize, hey, they're genuinely interested in me as a person. I'll probably start opening up and tell them stuff like where my favorite restaurant is and where my favorite vacation place is. So once you get to know these things, you find out what's that person's vision. Now you can start taking all the tasks at work and tie them to the vision. And it might be as simple as, hey, Fred, you mentioned it before that you're really into numbers. You like working with spreadsheets and data and all that kind of stuff. And we've got to go along here and track the output on this machine. And I realized, you know what? I think you might be the person that might have some brain power that can help figure this out, because I don't know how to do this yet. Would you like to talk about that some more? Now, you notice I didn't say, would you like to do the job? I said, would you like to talk about it? And 99.9% of the time, you get the bobblehead effect, whereas you're saying it, people are starting nodding their head like, yep, yep, and you get to the, you want to talk about it, say, no, nope, I'm ready to go. You're tapping into what they want to do. There's nothing wrong with that. And by the way, you accomplish the company's goals. They can either learn to start rising in the ranks. I found roughly 2/3 to 3/4 of people want to continue rising in the ranks, and the last third or quarter would prefer to stay where they are, but they'd like to become a subject matter expert. I have yet to run across anyone who says, no, I really like to go back down to the lowest level job in the company where I just pull that lever 1,000 times and go home. And so people can continue to grow in their capacity, and you're offering those opportunities by trying to tap into what is something that they want. How do you connect the tasks that have to be done with the work they want? Another one could be is, hey Mary, today our janitorial staff said they can't come in today. We need someone to clean the bathrooms. And while I wouldn't normally go around asking people that job, you mentioned before you were interested in moving up in the management rungs. And I found that when you talk with people, you see the job description that says, and other jobs as required, no one's requiring anybody to clean the bathrooms here. We realize that when people show the willingness to do that and they do a good job and other people notice, they'll notice that right away. Those people tend to rise faster in the organization. Would you like to talk about this some more? And 99.9% of the time the answer is like, no, we don't have to talk, I'll do it. They put on the gloves and they go out and do the job. You're not trying to manipulate them. If you're just trying to get the bathrooms done, they'll smell that rat a mile away. If you have their best intentions in mind and you're really trying to help them, they'll get that. That comes through loud and clear. So again, there's your tip for the day. How do you tie the tasks into what the company wants, but you're also trying to help that person get what they want out of the deal? There's nothing wrong with that. It's a fair exchange. Again, there's your tip for the day. I'm Marty. Have a great day.